Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama yaitu definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan aktivitas penanaman dana atau modal oleh individu, perusahaan, atau institusi lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Investasi ini tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan pengembalian modal semata, tetapi juga memiliki tujuan strategis seperti ekspansi usaha, penguasaan pasar, atau pembangunan kekayaan. Investasi jangka panjang adalah kegiatan penanaman dana atau modal pada suatu aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Biasanya lebih dari 1 tahun. Tujuan utama dari investasi ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat, tetapi lebih kepada penciptaan nilai dan kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, investasi jangka panjang sering dilakukan oleh investor institusional, perusahaan maupun individu yang memiliki orientasi perencanaan keuangan masa depan yang matang. Secara konseptual, investasi jangka panjang melibatkan pembelian aset yang tidak akan diperjualbelikan dalam waktu dekat. Aset tersebut dapat berupa saham dari perusahaan lain, obligasi jangka panjang, properti penyertaan modal, atau bentuk investasi lain yang diharapkan memberikan arus kas positif dan kenaikan nilai seiring waktu. Tujuan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memiliki berbagai tujuan baik dari perspektif individu maupun institusi. Tujuan-tujuan tersebut antara lain yang pertama yaitu menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan, tidak tergerus oleh inflasi. Dengan menanamkan dana pada instrumen jangka panjang, nilai tersebut diharapkan tumbuh seiring waktu. Yang kedua, stabilitas keuangan jangka panjang. Perusahaan melakukan investasi jangka panjang untuk menciptakan fondasi keuangan yang kuat di masa depan. Aset-aset investasi ini bisa menjadi sumber pendapatan positif yang stabil. Yang ketiga yaitu ekspansi bisnis dan strategi korporasi. Perusahaan besar melakukan investasi jangka panjang untuk mengakuisisi perusahaan lain, memperluas jaringan distribusi, atau masuk ke pasar baru. Dan yang keempat yaitu diverifikasi portofolio. Investasi jangka panjang membantu menyebarkan risiko ke berbagai sektor dan instrumen, yang merupakan strategi penting dalam manajemen portofolio. Dan yang kelima yaitu mendukung rencana pensiun dan dana pendidikan. Bagi individu, investasi jangka panjang seringkali digunakan untuk mempersiapkan masa depan seperti dana pensiun, biaya pendidikan anak, ataupun dana darurat. Jenis-jenis investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan instrumen yang digunakan. Berikut adalah beberapa jenis investasi jangka panjang yang umum. Yang pertama yaitu saham. Investasi dalam saham berarti membeli sebagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham yang dimiliki untuk jangka panjang biasanya berasal dari perusahaan yang memiliki fundamental kuat dan potensi pertumbuhan berkelanjutan. Investor jangka panjang cenderung menahan saham tersebut untuk memperoleh dividen rutin dan apresiasi nilai saham. Lalu yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor membeli obligasi dan mendapatkan bunga tetap selama periode tertentu, sehingga pokok pinjaman dikembalikan pada saat jatuh tempo. Obligasi jangka panjang biasanya memiliki jangka waktu 5 hingga 30 tahun. Yang ketiga yaitu properti. Investasi properti mencakup pembelian tanah, rumah, gedung perkantoran, atau bangunan lainnya yang dimaksudkan untuk disewakan atau dijual kembali dalam jangka panjang. Properti memiliki keunggulan dalam hal nilai yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu reksadana dan ETF jangka panjang. Instrumen kolektif seperti reksadana, saham, dan ETF memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam berbagai aset sekaligus. Produk-produk ini dikelola oleh manajer investasi dan cocok untuk investor yang ingin mendiverifikasi tanpa mengelola investasi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal pada entitas lain, baik dalam bentuk kemitraan atau pembentukan anak perusahaan, merupakan bentuk investasi strategis yang umum dilakukan oleh perusahaan besar. Selanjutnya yaitu resiko investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu resiko pasar. Fluktuasi harga pasar dapat mempengaruhi nilai investasi. Saham dan obligasi misalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan domestik dan global. Yang kedua yaitu resiko inflasi. Inflasi dapat mengurangi daya beli hasil investasi. Jika tingkat pengembalian investasi lebih rendah dari tingkat inflasi, maka secara real investor mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Beberapa investasi jangka panjang seperti properti atau penyertaan modal tidak mudah dicairkan dalam waktu
singkat. Hal ini menjadi kendala ketika investor membutuhkan dana dalam kondisi darurat. Yang keempat yaitu resiko kredit, terutama untuk obligasi. Resiko kredit muncul apabila penerbit obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik dalam pembayaran bunga maupun pokok pinjaman. Dan yang terakhir yaitu resiko kebijakan dan politik. Perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pajak, atau kondisi politik dapat mempengaruhi nilai dan hasil dari investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu strategi dan pertimbangan investasi jangka panjang. Agar berhasil dalam investasi jangka panjang, investor harus menerapkan strategi yang tepat serta mempertimbangkan berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu buy and hold strategi. Strategi ini dilakukan dengan membeli aset berkualitas dan menahannya selama bertahun-tahun. Strategi ini menghindari reaksi terhadap fluktuasi pasar jangka pendek dan fokus pada pertumbuhan nilai jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu diversifikasi. Membagi investasi ke dalam berbagai jenis aset bertujuan untuk menekan resiko. Ketika salah satu aset mengalami penurunan nilai, aset lainnya dapat menutupi kerugian tersebut. Yang ketiga yaitu analisis fundamental. Yang keempat yaitu dollar cost averaging. Dan yang kelima yaitu reinvestasi dividen. Kesimpulannya, investasi jangka panjang merupakan kegiatan penanaman modal yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang relatif panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Investasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengembalian dalam waktu dekat, melainkan juga untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat posisi keuangan, serta mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Investasi jangka panjang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen seperti saham, obligasi, properti, reksadana, dan penyertaan modal. Masing-masing jenis investasi memiliki karakteristik, keuntungan, dan resiko yang berbeda. Tujuan utama dari investasi jangka panjang meliputi menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan, menciptakan stabilitas keuangan, dan melakukan keekspansi bisnis, mendiversifikasi portofolio, serta mempersiapkan masa depan seperti dana pensiun ataupun pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah atau kurang mohon maaf. Saya Kiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.